Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 3 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Allah. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan berita melalui media sosial bahwa masih terjadi pembunuhan di wilayah tempat kediaman kita di kota Kasih ini. Kita tidak tahu apa dibalik motif pembunuhan dimaksud, di mana mayatnya dibakar. Ya, ini tentu sebuah perbuatan dan tindakan yang amat memprihatinkan kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita bahwa siapa yang memiliki rancangan yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat terhadap saudaranya, dia tidak memiliki kehidupan kekal. Itu bisa dapat kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu waspadalah terhadap segala aktivitas hidup kita. Memang selagi kita masih hidup di dunia ini, bisa saja ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita bisa dapat marah. Kita bisa mau melakukan tindakan tertentu untuk membalas dendam atau berbagai tindakan lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh berperilaku seperti Kain. Dalam bacaan tadi dengan jelas, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ingatlah, orang-orang yang memiliki perilaku yang jahat, tidak tahu hidup dalam cinta kasih dengan sesama, menurut kebenaran firman Allah, dia sesungguhnya berasal dari si jahat. Dengan demikian, sudah jelas dia tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti berwaspada di dalam hidup ini, dalam setiap relasi, komunikasi yang kita bangun dalam hidup ini. Berhati-hatilah supaya berbagai situasi dan keadaan yang tengah kita alami dalam hidup ini membuat kita dapat terpancing dan kemudian melakukan berbagai tindakan yang brutal di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri amat penting supaya kita tidak terjebak dan mengikuti hawa nafsu kita dan melakukan berbagai tindakan yang mengorbankan sesama kita umat manusia. Kita harus ingat bahwa sebagai umat percaya kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ingatlah, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikian kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita sekalian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, berwaspadalah terhadap hari-hari hidup ini. Jagalah relasi kita, komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang serumah kita, teman-teman sekerja kita, teman-teman seperjalanan kita, teman-teman bisnis kita. Apapun kondisi yang terjadi, kita tetap mesti berwaspada. Bahwa sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, jangan pernah terjebak dalam sikap hidup yang jahat di dalam hidup ini. Ini penting harus kita jaga. Sebab kalau kita sungguh-sungguh hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, itu sebagai tanda bahwa kita sedang mengalami kehidupan baru di dalam hidup kita karena karya Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sekali lagi, waspadalah terhadap kehidupan ini. Di dunia memang ada banyak hal yang sedang menyusahkan kehidupan kita. Tapi kesusahan yang tengah kita alami tidak boleh membuat kita kemudian melakukan berbagai tindakan yang brutal dan menambah kesusahan di dalam hidup ini. Hidup ini sudah susah, karena itu jangan kita menambahkan lagi kesusahan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu perhatikan baik-baik di dalam Surat Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18 ini. Mari kita pelajari bagian kitab suci ini dengan baik. Memperhatikannya dengan baik. Mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh saling mengasihi satu terhadap yang lainnya. Tindakan-tindakan yang jahat, roh permusuhan, rasa dengki, itu bukan cara hidup kita, orang-orang percaya yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu adalah cara hidup dari orang-orang yang masih sedang dikuasai oleh maut. Karena itu berhenti dengan perilaku yang jahat di dalam hidup ini. Ingatlah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karena itu kita pun harus sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kehidupan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak terjebak dalam hidup ini dan melakukan tindakan yang jahat dalam hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kami menghadirkan suasana yang dirindukan dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersaudara hidup dengan rukun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.